lagi di kelas online-nya Miss Imas. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang makna Bhinneka Tunggal Ika. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya, supaya teman-teman dapat informasi terupdate untuk video Miss Imas lainnya. Terima kasih. Hai teman-teman, sebelum kita ke materi, Miss Imas akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, diharapkan setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman yang pertama mampu memahami makna Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu teman-teman mampu menjelaskan perilaku yang sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika tertera dalam pita yang dicengkram oleh burung Garuda. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang harus dijunjung tinggi kedudukannya. Oke, kata Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu Bhinneka, Tunggal, dan Ika. Bhinneka artinya beragam atau berbeda atau bermacam-macam. Tunggal itu artinya satu, Ika artinya itu atau jua. Jadi, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dapat diartikan sebagai berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini diambil dari Kitab Sutasoma karya Empu Tantular yang hidup pada masa Kerajaan Majapahit. Sebelumnya, semboyan resmi negara Indonesia itu lebih panjang teman-teman ya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Tapi sekarang lebih dipersingkat jadi Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia, di mana Indonesia memiliki banyak keberagaman, mulai dari keberagaman budaya, suku, agama, ras, bahasa, kepercayaan, adat istiadat, kebiasaan, lalu keberagaman rumah adat, pakaian adat, permainan tradisional, dan keberagaman lainnya, tetapi tetap satu Indonesia. Nah, melalui semboyan ini, Indonesia bisa dipersatukan dan semua keberagaman tersebut menjadi satu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, adapun fungsi semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang pertama yaitu menciptakan dan menjaga kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, membangun kehidupan yang menjunjung tinggi toleransi. Yang ketiga, membantu mewujudkan cita-cita bangsa. Dan yang keempat, menciptakan perdamaian di Indonesia. Keberagaman budaya Indonesia itu dipengaruhi oleh letak wilayah masing-masing daerah di Indonesia. Indonesia itu sangat kaya dan luas, yang terdiri atas lautan, daratan, pantai, pegunungan. Nah, semua masyarakat Indonesia tetap hidup rukun dan saling bekerja sama untuk mempertahankan Indonesia. Karena keberagaman itu merupakan sesuatu yang harus disyukuri dan merupakan rahmat dari Tuhan. Baiklah, berikut Miss Imas sampaikan beberapa contoh perilaku yang sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Perhatikan gambar berikut teman-teman ya. Gambar yang pertama ini, Udin beragama Islam, sedangkan Edo beragama Kristen Protestan. Udin dan Edo tetap rukun berteman. Udin dan Edo menerima dan menghormati perbedaan. Nah, sikap Udin dan Edo ini sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu gambar yang kedua, ada Siti yang berasal dari suku Minang, sedangkan Dayu berasal dari suku Bali. Siti dan Dayu tetap rukun berteman. Siti dan Dayu menerima dan menghormati perbedaan. Nah, sikap mereka sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika teman-teman ya. Lalu gambar yang ketiga, Beni dan Lani memiliki pendapat yang berbeda saat berdiskusi. Beni dan Lani tetap rukun berteman.
Benny dan Lani menerima dan menghormati perbedaan. Nah, sikap mereka ini termasuk contoh perilaku yang sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, teman-teman, adapun contoh perilaku yang sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika lainnya. Yang pertama, kita tidak boleh memandang orang lain lebih rendah daripada kita. Yang kedua, mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, itu tidak boleh, teman-teman ya. Yang ketiga, kita harus memiliki sikap saling toleransi, saling menghormati, saling mencintai, dan saling menyayangi antar sesama. Yang keempat, tidak boleh mencari kemenangan untuk diri sendiri. Sikap yang kelima yaitu selalu melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Sikap yang keenam, kita harus rela berkorban untuk kebaikan. Yang ketujuh, kita harus hidup rukun dan damai di tengah perbedaan, dan masih banyak lagi contoh sikap atau perilaku yang sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, lanjut teman-teman ya. Silahkan teman-teman perhatikan tabel berikut. Nah, tanda checklist itu menunjukkan sikap menghormati perbedaan, dan tanda silang itu menunjukkan sikap yang tidak menghormati perbedaan. Oke, bermain dengan semua teman. Checklist ya, karena kalau bermain dengan semua teman berarti itu sikap menghormati perbedaan. Yang kedua, menolak pendapat orang lain. Silang ya teman-teman. Menolak pendapat orang lain itu sikap tidak menghormati perbedaan. Lalu yang ketiga, memanggil teman dengan sebutan yang tidak baik. Silang ya teman-teman, karena memanggil teman dengan sebutan yang tidak baik itu bukan sikap menghormati perbedaan. Yang keempat, memberi kesempatan teman untuk beribadah. Jelas ya, di checklist. Dan yang kelima, tidak memaksa teman yang takut bermain sepeda. Di checklist ya, karena merupakan sikap menghormati perbedaan. Selanjutnya silakan perhatikan lagi tabel berikut ya, sama seperti tadi. Sikap yang pertama, menghargai teman yang tidak menyukai makanan tradisional. Betul ya, checklist ya. Oke, yang kedua, belajar dengan tekun. Nah, ini disilang teman-teman ya, karena belajar dengan tekun ini tidak ada interaksi dengan orang lain ya. Yang ketiga, bermain dengan semua teman tanpa membeda-bedakan suku. Ini sudah jelas nih teman-teman. Ini merupakan sikap menghargai perbedaan, berarti di checklist. Yang keempat, selalu berpamitan kepada orang tua saat akan meninggalkan rumah. Nah, ini disilang teman-teman ya, karena ini merupakan kewajiban kita. Yang kelima, menjaga ketertiban saat melewati rumah ibadah agama lain. Nah, ini contoh sikap menghargai agama lain nih teman-teman, berarti di checklist. Oke, nah teman-teman silakan perhatikan tabel berikut ini adalah beberapa keberagaman dalam hal pakaian dan rumah adat di beberapa daerah di Indonesia. Di dalam tabel ini ada yang pertama di daerah Bali teman-teman. Di daerah Bali itu rumah adatnya namanya Balai Sekapat. Untuk pakaian tradisional Bali itu namanya Payas Agung. Lalu ada dari daerah DKI Jakarta teman-teman, rumah adatnya Rumah Kebaya. Pakaian tradisionalnya namanya pakaian adat Betawi. Lalu selanjutnya dari Aceh. Aceh memiliki rumah adat bernama Rumoh Aceh atau Krong Bade. Lalu pakaian tradisionalnya disebut Ule Balang. Selanjutnya dari daerah Papua Barat. Papua Barat, rumah adatnya bernama Honai. Nah, untuk pakaian tradisionalnya biasa disebut serui. Dan yang terakhir ada dari daerah Kalimantan Barat teman-teman. Di daerah Kalimantan Barat memiliki rumah adat bernama Rumah Panjang. Dan pakaian tradisionalnya bernama pakaian adat perang. Dan masih banyak lagi rumah dan pakaian adat tradisional dari daerah-daerah di Indonesia ya teman-teman. Oke, berikut adalah beberapa manfaat adanya keberagaman pakaian di Indonesia nih teman-teman. Yang pertama, menjadi kekayaan nasional yang wajib untuk dijaga. Manfaat yang kedua, pakaian adat itu menjadi ciri khas Indonesia di mata dunia. Manfaat yang ketiga, pakaian adat menjadi salah satu warisan budaya yang diakui dunia.
Yang keempat, dapat menambah daya tarik Indonesia untuk wisatawan asing. Yang kelima, pakaian adat juga dapat menjadi inspirasi dalam industri fashion nasional maupun internasional. Kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan bukti bahwa keanekaragaman Indonesia patut dijunjung tinggi dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia. Oke teman-teman Miss Ima, sekian dulu ya kelas online bersama Miss Ima kali ini. Semoga apa yang Miss Ima sampaikan bisa bermanfaat. Nah teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar walaupun teman-teman di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.